Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ittisalu hadhil ahrufi bimazaidatil kaffati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai ittisalu hadhil ahrufi bimazaidatil kaffati. Bersambungnya huruf-huruf ini, yaitu inna dan saudari-saudarinya, dengan ma. Ma yang dimaksud di sini adalah ma az-zaidah al-kaffah, yang nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-187. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Dan bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini, yaitu inna dan saudari-saudarinya, itu membatalkan amalannya. Kita tahu bahwa inna dan saudari-saudarinya itu menasabkan mubtada menjadi isim inna. Kemudian khobar itu tetap rofa menjadi khobar inna. Di sini dikatakan kalau inna dan juga saudari-saudarinya itu kemasukan ma atau bersambung dengan ma, maka amalan tersebut batal. Wa qad yubaqqal amalu. Dan terkadang nanti qad ini akan ada dua makna, tapi di sini kita katakan dan terkadang amalannya itu tetap ada. Artinya walaupun bersambung dengan ma, namun amalannya tetap tidak batal. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan atau menjelaskan mengenai bait ini, idza tasalat mazzaidatu bi inna wa ihda akhawatiha, jika mazaidah itu bersambung dengan inna dan saudari-saudarinya, atau inna atau salah satu saudarinya, ahdathat amroini, maka akan mengakibatkan dua perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, kaffuha anil amali. Ketika ma zaidah itu bersambung dengan inna atau salah satu saudari-saudarinya, maka ma tersebut itu akan menghalangi amalan dari inna dan juga saudari-saudarinya. Walidha tusamma mal kaffata. Dan oleh karena itu, ma ini itu disebut dengan ma al-kaffah. Karena dia menghalangi atau membatalkan amalan dari inna atau saudari-saudarinya. Ai al-mani'ata lil harfin nasikhi minal amali. Maksud dari al-kaffah adalah menghalangi huruf-huruf nasikh, yaitu inna dan saudari-saudarinya, dari beramal. Jadi tadinya misalnya inna itu beramal menasabkan mubtada menjadi isim inna, kemudian khobar itu tetap rofa menjadi khobar inna. Amalan ini menjadi batal kalau bersambung dengan ma zaidah ini. Atsani, perkara kedua yang menjadi akibat dari ma ini itu adalah
izalatu ikhtisasiha bil asma'i. Izalatu ikhtisasiha bil asma'i. Ketika inna misalnya itu bersambung dengan ma, maka hilang kekhususan inna dengan isim. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa inna dan saudari-saudarinya itu masuknya ke isim. Masuknya ke jumlah ismiyah. Namun ketika inna itu bersambung dengan ma, maka kekhususan inna terhadap isim tersebut menjadi hilang. Wa tahyi'atuha lidukhuli 'alal jumlatil fi'liyati. Dan ma tersebut itu menjadi persiapan bagi inna untuk masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Walidha tusamma mal muhayyi'ata. Dan oleh karena itu, ma ini juga dikenal sebagai ma al-muhayyi'ah. Mithalu dzalika, contoh dari penerapan ma ini itu adalah innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Hadis yang sangat masyhur. Maka kita lihat di sini dengan masuknya ma ke dalam inna itu al-a'malu itu tidak dibaca nasab. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau tidak ada ma menjadi innal a'mala binniyati. Tetapi karena inna bersambung dengan ma di sini, al-a'mala itu atau amalan dari inna itu batal sehingga dibaca innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya yang namanya amalan itu hanya bergantung pada niat. Kemudian contoh yang lain, laitamal hayatu kholiyatun minal kadiri. Seandainya kehidupan itu kosong dari gangguan atau kesulitan. Maka kita lihat juga bahwa laita itu saudari dari inna. Maka kalau tidak ada ma seharusnya laital hayata kholiyatun minal kadiri. Al-hayata dibaca mansub. Akan tetapi karena kemasukan ma, maka amalan tersebut batal menjadi laitamal hayatu kholiyatun minal kadiri. Kemudian yang contoh yang berikutnya, innama yu'aqabul musi'u. Innama yu'aqabul musi'u. Sesungguhnya yang dihukum itu hanyalah orang yang salah, yang keliru. Maka kita perhatikan di sini yang namanya inna itu sebetulnya tidak dapat masuk ke jumlah fi'liyah. Akan tetapi karena di sini inna bersambung dengan ma, maka dia dapat bersambung dengan jumlah fi'liyah, yaitu yu'aqabul musi'u. Ini penerapan dari tadi, ma al-muhayyi'ah. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan contoh dari inna yang bersambung dengan ma itu ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka kita lihat di sini lafdzul jalalah Allah di sini marfu'. Walaupun sebelumnya itu ada inna. Sebabnya adalah karena inna tersebut bersambung dengan ma al-kafah yang menghalangi amalan dari inna. Wa qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Maka perhatikan di sini ada ka'anna. Ka'anna itu termasuk saudari dari inna, yang asalnya itu masuk kepada jumlah ismiyah. Tetapi di sini bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu yusaquna ilal mauti. Mengapa? Karena ka'anna di sini itu bersambung dengan ma, yaitu ma al-muhayyi'ah tadi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-92, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Maka perhatikan pada annama 'ala rasulinal balaghul mubinu. Annama 'ala rasulinal balaghul mubinu. Kita tahu bahwa kalau misalnya tidak ada ma di situ, maka menjadi anna 'ala rasulinal balaghul mubina. Al-balagha itu menjadi isim anna. Akan tetapi di sini dibaca al-balaghul mubinu karena anna di sini bersambung dengan ma yang menghalangi amalan anna. Wa qad ta'malu hadhil adawatu qalilan ma'a wujudi ma. Dan terkadang adawat ini, yaitu inna dan saudari-saudarinya, itu terkadang beramal, walaupun sangat jarang. Jadi, walaupun inna itu atau saudari-saudarinya itu bersambung dengan ma, ya ma'awujudi ma bersambung dengan ma, tetapi terkadang beramal, walaupun sedikit. Qala az-Zajjaju, berkata az-Zajjaj, beliau ulama terdahulu, minal arabi man yaqulu. Di antara orang Arab terdahulu itu ada yang mengatakan, innama Zaidan qa'imun. Sesungguhnya hanya Zaid saja yang berdiri. Maka perhatikan Zaidan di sini ini mansub. Berarti apa? Inna di sini walaupun bersambung dengan ma, tetapi tetap beramal. Wala'allama bakron jalisun. Barangkali Bakar sedang duduk. Maka perhatikan, bakron itu juga mansub, walaupun la'alla bersambung dengan ma. Nah, orang Arab itu dahulu ada yang mengatakan seperti ini. Wa kadza akhawatuha, dan demikian juga saudari-saudari inna yang lain. Yansibu biha wa yulghima. Yansibu biha wa yulghima. Jadi orang Arab terdahulu ada yang walaupun inna itu bersambung dengan ma, itu tetap menasobkan dengan inna tersebut. Dan justru seolah keadaan ma tersebut yang dibatalkan. Wa tabi'ahu ala dzalika tilmidhuhu az-Zajjajiyyu. Dan juga mengikuti pendapat ini, itu adalah murid beliau. Murid dari Az-Zajjaju. Namanya adalah Az-Zajjajiyyu. Kemudian wa Ibnus Sarraji. Dan juga Ibnus Sarraj mengikuti pendapat ini. Wa hakahul akhfashu wal kisa'iyyu.
dan Al-Akhfash dan Al-Kisai juga menghikayatkan pendapat ini. Unzur, ini dapat dilihat pada Syarha Jumaliz Zajjaji. Penjelasan dari kalimat-kalimat dari Az-Zajjaji libni Usfurin, buah karya Ibnu Usfur rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada halaman pertama, As-Safhatal Hadiyata wa Thalathina wa Arba'imi'atin, pada halaman 431. Kemudian Syarh Al-Kafiyati, ini juga bisa dilihat pada Syarah Al-Kafiyah, buah karya Ibnu Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thamanina wa Arba'imi'atin, pada halaman 480. Kemudian wa ala dzalika zahiru kalami Ibnu Malikin. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, zahirnya itu adalah mengikuti atau menjelaskan perkara ini. Fa innahu qala, karena beliau mengatakan wa qad yubaqqal amalu. Wa qad yubaqqal amalu. Wa qad huna littaqlili ala ma yadhharu. Qad yang ada pada qad yubaqqal amalu itu menunjukkan taklil. Menunjukkan sesuatu yang jarang. Maka terkadang. Ya, jadi terkadang amalan dari inna itu tetap ada. Walaupun inna bersambung dengan ma. Ai qad yubaqqal amalu ma'a wujudi ma wa takunu ma mulghatan 'anil kaffi. Yaitu terkadang amalan dari inna itu tetap ada. Walaupun bersambung dengan ma. Sehingga ma itu menjadi dihilangkan penahanannya. Ya, dihilangkan sifat ma yang menghalangi amalan inna. Jadi pembatalnya dibatalkan. Kemudian wa minasyurrahi, dan di antara para syarih, orang-orang yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, man qala, ada yang mengatakan inna qad litahqiqi. Ya, qad di sini maknanya ada yang mengatakan untuk tahqiq, untuk menegaskan. Jadi sungguh. Ya, bukan terkadang tapi sungguh. Wa innal maqsuda bidzalika laita. Maka ulama yang mengatakan bahwa qad di sini untuk tahqiq, yang dimaksud adalah laita saja. Jadi laita ma saja yang dimaksud. Mengapa? Fahiyallati yajuzu fihal i'malu wal ihmalu. Karena hanya pada laita saja, ketika bersambung dengan ma, maka boleh dua cara. Boleh laita itu tetap beramal, atau boleh amalannya itu dibatalkan. Maka boleh dua-duanya. Laita ma itu boleh beramal, boleh tidak beramal. Wa ammal baqi fayajibu fihil ihmalu. Dan adapun inna dan juga saudari-saudari yang lain selain laita, itu wajib ihmal. Berarti ketika bersambung dengan ma, maka amalannya wajib dibatalkan. Ya, asalnya. Kemudian wahtarozna bizzaidati min mal mausulati. Mengapa dalam syarah ini, penjelasan ini, itu Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menggunakan istilah ma az-zaidah. Ya, tujuannya untuk mengeluarkan ma al-mausulah dari definisi. Artinya, inna itu selain bersambung dengan ma yang kita bahas sekarang, itu juga dapat bersambung dengan ma al-mausulah.
dan itu bukan pembahasan kita di sini. Bukan pembahasan kita di sini. Karena itu didatangkan az-zaidah untuk mengecualikan ma'al mausulah dari definisi. Kemudian fa innaha la takuffuha 'anil amali. Ya, fa innaha la takuffuha 'anil amali. 'Anil amali. Jadi ma mausulah ini tidak menghalangi dari inna untuk beramal. Sawa'an kanal mausulus miyan au harfiyan. Sama saja baik mausulnya itu mausul isim atau mausul huruf. Kita lihat catatan kaki. Mal kafatu tuktabu mausulatan bi akhiri inna. Ini kaidah yang juga penting. Ma al-kafah yang kita bahas dalam bait ini itu ditulis bersambung dengan inna. Berarti innama bersambung seperti itu. Wa mal mausulatu tuktabu mafsulatan. Adapun ma yang mausulah itu ditulis secara terpisah. Berarti inna sendiri, ma sendiri. Yang satu bersambung, yang satu terpisah. Kita kembali ke atas. Ya, fal awwalu nahwu, maka contoh isim atau ma yang sebagai isim mausul, innama fil ghurfati tiflun. Innama fil ghurfati tiflun. Kita perhatikan ma-nya terpisah. Berarti ini adalah ma al-mausulah. Ini artinya apa? Innalladzi fil ghurfati tiflun. Sesungguhnya yang ada di dalam kamar itu adalah anak kecil. Maka di sini amalan inna itu tidak batal. Karena apa? Inna itu menasabkan isim mausul, yaitu ma atau alladzi. Sehingga dia tidak batal amalannya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan juga di antara contohnya itu ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir. Maka ma yang ada di sini itu adalah fama mausulatun. Ma-nya adalah ma mausulah. Namun kita perhatikan di sini, walaupun ma-nya mausulah, tetapi di dalam Al-Quran itu tertulis bersambung. Innama itu bersambung. Karena kita tahu bahwa rasm yang digunakan dalam Al-Quran yang sering kita baca, misalnya seperti Mushaf Madinah, itu mengikuti rasm Uthmani. Dan kaidah penulisan dalam rasm Uthmani itu terkadang berbeda dengan kaidah imla yang kita pelajari. Maka tidak mengapa. Karena ini adalah rasm yang digunakan untuk Al-Quran. Sedangkan kalau misalnya kita menulis biasa, itu inna, kalau bersambung dengan ma al-mausulah itu dipisah. Fama mausulatun, maka ma di sini adalah ma mausulah. Wahia ismu inna, dan ma di sini adalah isim inna. Wasona'u silatul mausuli, dan jumlah fi'liyah sona'u itu adalah silah mausul. Wal'aidu mahdzufun, dan aid dari mausul itu dihapus. Wa kaidu khobaru inna. Dan kaidu adalah khobar inna. Itu tadi kalau ma-nya adalah mausul isim. Wa tsani wa huwal mausulul harfiyu. Dan yang kedua itu adalah mausul yang harfi. Nahwu contohnya, inna ma fa'alta hasanun. Inna ma fa'alta hasanun.
Ya, ingat dipisah antara inna dengan ma. Sesungguhnya apa yang engkau kerjakan itu baik. Maksudnya, inna fi'laka hasanun. Sesungguhnya perbuatanmu itu baik. Fama wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin ismu inna. Maka ma dan juga jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil sebagai masdar. Yaitu ma fa'alta menjadi fi'laka. Itu kedudukannya sebagai isim inna. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan berikutnya, al-'atfu 'ala ismi inna wa akhawatiha. Pengatofan pada isim inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-188 dan bait ke-189. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ atau وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ. Dan boleh engkau merofakkan ma'tuf terhadap mansubnya inna. Berarti isim yang diatofkan kepada isim inna itu boleh engkau rofakkan. Ba'da an tastakmila, tetapi setelah jumlahnya sempurna. Berarti inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, kemudian datang huruf atof, kemudian datang ma'tuf. Nah, ma'tuf ini itu boleh engkau rofakkan. Itu maksud dari bait ini. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Dan juga untuk perkara ini, itu diikutkan kepada inna, itu lakinna dan anna. Berarti apa? Kalau isim lakinna dan juga isim anna itu kemudian ada kata yang diatofkan, ya ada ma'tufnya. Maka itu boleh juga dirofakkan. Min duni laita wa la'alla wa ka'an. Ya, namun yang tidak boleh adalah laita, la'alla dan ka'anna. Itu tidak boleh dirofakkan dengan yang, atau maaf tidak boleh diatofkan, kemudian isimnya itu rofak tidak boleh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, idza utifa 'ala ismi inna au anna au lakinna fala yakhlu min halataini. Jika isim inna itu diatofkan, atau isim inna, atau isim anna, atau isim lakinna, itu diatofkan. Ada isim yang diatofkan kepada isim inna, atau isim anna, atau isim lakinna. Fala yakhlu min halataini. Maka tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakunal 'atfu ba'da maji'il khobari. Yaitu huruf ataf tersebut itu datangnya setelah khobar. Berarti apa? Inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, kemudian huruf ataf, baru kemudian ma'tufnya. Ini yang dimaksud dengan keadaan yang pertama ini. Fayajuzu fil ma'tufi wajhani. Maka untuk kasus yang seperti ini, ya, itu bagi ma'tuf itu diperbolehkan dua cara. Ya, diperbolehkan dua cara membaca. Al-awwalu, yang pertama, an-nasbu atofan ala ismi inna. Maka kalau yang seperti ini, ma'tufnya itu boleh dibaca nasab. Mengapa nasab?
Mengapa nasab? Karena diatofkan kepada isim inna. Ya, dibaca nasab karena diatofkan kepada isim inna. Maka karena isim inna itu mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Ini perkara yang jelas. Wa hadza huwal awdahu wal ansabu lil musyakalati bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Ini yang paling jelas. Dan ini adalah yang paling jelas dan yang paling sesuai dengan kecocokan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Ya, ma'tuf itu yang datang setelah huruf ataf, dan ma'tuf alaihi itu adalah yang datang sebelum huruf ataf. Maka ini kalau dibaca nasab itu mudah. Mudahnya mengapa? Karena i'rab antara ma'tuf dan ma'tuf alaihinya sesuai, cocok. Sehingga mudah dipahami kalau misalnya ma'tufnya dibaca nasab. Walam yadhkurhu Ibnu Malikin. Dan untuk cara membaca yang pertama ini, itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau. Li'annahu kal'atfi ala sairil ma'mulati. Karena yang seperti ini itu sama saja seperti ataf yang lain pada ma'mul-ma'mul, ya seluruh ma'mul-ma'mul. Ya, kalau ma'tuf alaihinya mansub, ya ma'tufnya mansub. Kalau ma'tuf alaihinya marfu, ma'tufnya marfu. Di seluruh ma'mul seperti itu. Maka tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Atsani, kemudian yang kedua, itu adalah ar-raf'u. Ma'tufnya itu dibaca dengan rofa'. Wa huwa jaizun ijma'an. Dan dibaca rofa' ini juga boleh secara ijma'. Secara kesepakatan para ulama nahwu. Wa fi takhrijihi aujuhun katsiratun. Adapun untuk penjelasannya atau interpretasinya itu ada beberapa cara untuk menjelaskannya mengenai ar-raf'u ini. Mithalu dzalika, ya contoh ketika dia dibaca dengan rafa', innal kadhiba mamqutun syar'an wa aqlan. Ya, sesungguhnya kedustaan itu dibenci baik secara syariat dan juga akal. Nah, ini boleh dibaca dua cara, wa ikhlaful wa'di atau wa ikhlafal wa'di. Berarti kata ikhlafa ini itu ma'tuf terhadap al-kadhiba. Ya, kalau misalnya dibaca mansub, innal kadhiba mamqutun syar'an wa aqlan wa ikhlafal wa'di. Kalau dibaca rafa, innal kadhiba mamqutun syar'an wa aqlan wa ikhlaful wa'di. Namun artinya apa? Sesungguhnya kedustaan itu dibenci secara syariat dan akal, dan mengingkari janji itu juga dibenci secara syariat dan akal. Kemudian wa minhu, dan di antara contohnya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa rasuluhu. Ya, wa rasuluhu di sini, dan juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka perhatikan di sini, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Lafadz rasulu di sini itu ma'tuf terhadap lafdzul jalalah Allah.
Padahal lafdzul jalalah Allah itu mansub karena adanya anna. Tetapi di sini tidak dibaca rasulahu, tetapi wa rasuluhu. Kemudian kita lanjutkan, faqad qara'as sab'atu bi raf'i wa rasuluhu. Dan sungguh 7 ulama qiraah itu dalam riwayat mereka membacanya dengan merofakkan wa rasuluhu. Berarti sudah kesepakatan dari 7 ulama qiraah. Mengapa dibaca marfu' wa raf'uhu ala annahu mubtada'un khudhifa khabaruhu? Dibaca rafa karena lafadz wa rasuluhu itu dianggap sebagai mubtada' yang khabarnya dihapus. Lidalalati khabari inna alaihi, yang menjadi dalil itu karena sudah ditunjukkan oleh khobar inna. Ya, artinya khobarnya itu sudah ditunjukkan oleh khobar inna. Wa taqdiru, dan takdirnya wa rasuluhu bari'un minhum. Dan rasulnya juga berlepas diri dari mereka. Wa yakunu min atfil jumali, dan ini menjadi ataf jumlah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Waqila, dan juga dikatakan, innahu ma'tufun ala maudhi' ismi inna qabla dukhuli inna. Ini i'rab yang lain. Dan juga ada yang mengatakan bahwa itu dibaca rofa karena itu ma'tuf kepada kedudukan isim inna sebelum kemasukan inna. Ya, kita tahu isim inna sebelum kemasukan inna itu mubtada, dan dia itu marfu. Maka dimaktufkan kepada mubtada tersebut. Ya, li'annahu fi maudhi'i raf'in, karena mubtada itu menempati kedudukan rofa. Au ma'tufun 'ala dhamiril mustatiri fil khabari bari'un. Ya, atau diatofkan kepada dhamir yang tersembunyi, dhamir mustatir pada khabar, yaitu bari'un. Wa ma bainahuma yajri majrat tauqidi. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu dhamir dengan ma'tufnya, itu menempati kedudukan taukid. Fadzalika, atau mungkin maksudnya falidzalika saghal atfu. Maka oleh karena itu diperbolehkan ataf dalam hal ini. Ini bentuk-bentuk kemungkinan i'rab. Tapi semua sepakat dibaca rafa. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua ketika atau bagi ma'tuf terhadap isim inna atau anna atau lakinna. Itu adalah an yakunal atfu qabla maji'il khabari. Yaitu huruf atofnya itu sebelum khabar. Berarti isim inna atau inna, isim inna, huruf atof, kemudian ma'tuf, baru khabar. Nahwu contohnya, inna dzulma walistibdada mu'dzinani bi kharabit diyari. Ya, inna dzulma walistibdada mu'dzinani bi kharabit diyari. Sesungguhnya kezaliman dan juga penindasan itu merupakan pertanda robohnya negeri. Maka perhatikan, ini inna, kemudian isim inna, az-zulma, nah kemudian huruf atof, wawu, kemudian datang ma'tuf, yaitu alistibdadu. Nah ini boleh dibaca alistibdada, boleh dibaca alistibdadu. Nah ini akan ada penjelasannya. Fal jumhuru minal basriyina ala ta'ayyunin nasbi wa adami jawazir raf'i bihalin. Maka mayoritas ulama nahwu dari Basrah itu menetapkan membaca nasab. Berarti harus dibaca inna dzulma walistibdada mu'dzinani bi kharabit diyari.
harus dibaca nasab wa adami jawazir raf'i, dan tidak memperbolehkan dibaca rafa' bihalin, dalam keadaan apapun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ta'liluhum, yang menjadi alasan mereka, yang mengapa harus dibaca nasab, tidak boleh dibaca rafa', annahu yalzamu 'ala raf'i tawarudu 'amilaini. Karena konsekuensinya, kalau misalnya dibaca rafa', tadi misalnya dibaca inna dzulma wal istibdadu mu'dzinani bi kharabid diyari, itu konsekuensinya ada atau datangnya dua amil. Ya, tawarudu amilaini. Apa dua amil tersebut? Yaitu wa huma inna wal ibtida'u, yaitu inna dan ibtida'. Karena kalau dibaca wal istibdadu kan itu sebagai mubtada'. Sedangkan innanya apa? Yang inna dzulma tadi. Nah, amilaini ini kepada apa? Ala ma'mulin wahidin. Adanya dua amil pada satu ma'mul. Apa itu? Wa huwal khobaru. Ya, kalau kita lihat, kenapa khobarnya mendapat dua amil? Kita kembali ke atas. Ini, inna dzulma wal istibdadu mu'dzinani bi kharabid diyari. Maka mu'dzinani ini kan khobar. Nah, kalau misalnya dibaca wal istibdadu, ini khobar, itu khobarnya inna atau khobar mubtada'. Ya, bisa menjadi khobar inna karena inna dzulma mu'dzinani, bisa menjadi mubtada' atau khobar bagi mubtada', yaitu al istibdadu mu'dzinani. Maka karena terjadi dua amil yang beramal pada satu ma'mul ini, itu mereka beralasan tidak boleh. Kemudian wa ajazal farra'u wa syaikhuhu al-kisaiyu wa baqiyatul kufiyina ar-raf'a. Dan al-farra' dan guru beliau al-kisai dan juga ulama nahwu dari Kufah yang lain itu memperbolehkan membaca rafa'. Kita lihat catatan kaki. Dzakara Ibnu Hisyamin wa ghairuhu annal kisa'iyya yujizu mutlaqan. Ibnu Hisyam dan selain beliau itu mengatakan bahwa Al-Kisa'i itu memperbolehkan membaca rafa' secara mutlak. Wal farra'a bi syarti khafa'i i'rabil ismi. Sedangkan al-farra' itu memperbolehkan dibaca rafa' namun dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu samar atau tersembunyinya i'rab isim. Ya, asal i'rab isimnya tidak tampak jelas, ya, dia tersembunyi, itu al-farra' memperbolehkan. Kapan i'rab isim itu menjadi tidak jelas antara atau tersembunyi antara rafa' dan nasab? Bin an yakuna mabniyan. Misalnya isimnya isim mabni. Kalau isim mabni kan baik rafa' maupun nasab dibaca sama. Au maqsuron, atau isimnya isim maqsur. Isim maqsur itu dibaca rafa' dan nasab juga sama. Kalau yang seperti itu al-farra' memperbolehkan. Wa illatuhu, dan yang menjadi alasan bagi al-farra' mengapa harus tersamar i'rab isimnya, al-ihtirazu min tanafuril lafzi, yaitu menjaga dari pertentangan lafadz. Jadi walaupun dibaca rafa' atau nasab, kalau isimnya mabni atau maksur kan dibaca sama. Ya. Raji' ini dapat dimurajaah di Ma'aniyal Qur'ani lil Farra'i. Dapat dilihat di Ma'ani Al-Qur'an buah karya Al-Farra' rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 10 wa 300, pada halaman 310. Kita kembali ke atas.
Nah, kemudian mengapa ya Al-Farra, kemudian Al-Kisai dan juga para ulama Kufah itu memperbolehkan membaca rafa? Wa huwal haqqu. Dan ini adalah pendapat yang tepat menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mengapa? Liwurudihi fil Qur'anil Karimi. Karena ini ada pada Al-Qur'anul Karim. Hingga ini ada pada firman Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan as-sabiun dan juga orang-orang Nasrani, itu siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, atau siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian faqad qara'a as-sab'atu bi raf'is sabiuna. Maka sungguh 7 ulama qiraah itu semuanya membaca dengan merofakkan as-sabiuna. Berarti kesepakatan ulama qiraah yang 7. Padahal kita tahu bahwa itu ma'tuf terhadap alladzina. Innal ladzina. Ya innal ladzina amanu. Alladzina itu menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Tapi tidak dibaca was-sabiina. Tapi dibaca was-sabiuna, marfu. Ya, maka wa hadza dalilun fi ghayatil quwwati. Maka ini merupakan dalil atau petunjuk yang sudah terlalu kuat. Ala jawazir raf'i ba'dal 'atifi qabla maji'il khabari. Yang menunjukkan bolehnya rafa setelah huruf ataf sebelum datangnya khabar. Walaupun tadi ada ulama-ulama yang melarang, ya seperti jumhur dari ulama Basrah, namun di sini kita melihat bahwa ini adalah sudah menjadi petunjuk atau bukti yang sudah terlalu kuat, sangat kuat. Karena seluruh ulama qiraah yang 7 itu sepakat membacanya marfu. Kita lihat catatan kaki. Wa hasbuna fi dzalika ittifaqul qurra'is sab'ati jami'an. Maka sudah cukup bagi kita ya dalam perkara ini kesepakatan para qari atau ulama qiraah yang 7 ya semuanya ala raf'i as-sabiuna, karena membaca as-sabiuna dengan rafa. Wal qira'atu sunnatun muttaba'atun, dan qiraah cara membaca dari para ulama tersebut itu merupakan sunnah yang dapat diikuti. Amma taujihu dzalika, adapun penjelasan atau perincian terhadap hal ini, faqad dzakara Abul Baqa'il Uqbariyu sab'ata a'ariba. Maka faqad dzakara, maka sungguh dzakara Abul Baqa'il Uqbariyu sab'ata a'ariba. Maka Abul Baqa' al-Uqbari rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan ada 7 kemungkinan i'rab dari as-sabiuna. Fi kitabihi at-Tibyanu, pada kitab beliau yaitu at-Tibyan. Ya, pada al-Mujallad al-Awwala, pada jilid yang pertama, pada safhata 51 wa 400, pada halaman 451 dan safhata 2 wa 50 wa 400, dan juga pada halaman 452. Wa minha, dan di antara i'rab dari as-sabiuna tadi, annahu ma'tufun ala mahallismi inna qabla dukhuliha. Ya, seperti yang tadi,
bahwa itu merupakan ma'tuf atau diatofkan kepada isim inna sebelum kemasukan inna. Tadi kan innalladzina amanu. Ya, kalau sebelum kemasukan inna menjadi alladzina amanu. Ya, alladzina itu menempati kedudukan rafa sebagai mubtada. Maka dimaktufkan kepada isim inna sebelum kemasukan inna. Wa sahhala dzalika adamu zuhurin nasbi fismiha. Nah, yang mempermudah hal ini itu karena apa? Adamu zuhurin nasbi fismiha. Ya, tidak tampak ya tanda nasab di dalam isim inna. Ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Farra tadi. Ya, tadi Al-Farra mengatakan ya tidak jelasnya i'rab pada isim inna. Di sini isim innanya adalah alladzi. Alladzina, ya innalladzina. Ya innalladzina. Maka alladzina itu isim yang mabni. Isim yang mabni. Maka baik itu dia mansub maupun marfu, bacanya tetap alladzina. Sehingga tidak tampak ya, apakah dia nasab atau rafa. Atau i'rab yang lain, annahu mubtada'un hudhifa khabaruhu. Ya, bahwa as-sabiuna itu adalah mubtada yang dihapus khabarnya. Wal jumlatu mu'taridatun bainasmi inna wa khabariha. Dan jumlah tersebut itu menjadi jumlah sisipan antara isim inna dan khabarnya ila akhirih. Dan seterusnya sampai selesai. Kita kembali ke atas. Wa qad ja'al 'atfu bir-raf'i min kalamil Arabi syi'ran wa nathran. Dan sungguh pengatofan dengan rafa, artinya ma'tufnya dibaca rafa, itu dapat ditemui dari ucapan orang Arab terdahulu. Baik itu berupa syair atau berupa prosa, ya, kalimat biasa. Faminan nathri, maka contoh dari nafr, dari prosa, dari kalimat biasa, ma hakahu Sibawaihi. Yes, itu adalah yang dihikayatkan oleh Sibawaihi. Anna nasan minal Arabi yaquluna. Bahwa orang-orang Arab itu mereka mengatakan, innaka wa Zaidun dhahibani. Sesungguhnya engkau dan Zaid itu pergi. Ya, biraf'i Zaidun, dengan merofakkan Zaidun. Kan asalnya, innaka wa Zaidan dhahibani. Tetapi orang Arab ada yang mengatakan, innaka wa Zaidun dhahibani. Qabla maji'il khobari. Dan Zaidun itu sebelum khobar, yaitu dhahibani. Wa amma syi'ru fakathirun. Dan adapun kalau contohnya dalam syair itu ada banyak. Wa minhu qaulu syairi. Dan contohnya adalah ucapan seorang penyair. Faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharibu. Ya, maka barang siapa yang ada di Madinah, ya, bersama tempat tinggal dan perabotannya, yaitu tetap di situ. Adapun saya dan Qayyar, ya, Qayyar ini nanti nama kudanya atau untanya, ya, itu asing, ya, itu tidak menetap karena bagi saya dan kuda saya itu kota tersebut itu asing. Kita lihat catatan kaki. Rahluhu, ya ada rahluhu dalam bait tadi. Ar-rahlu yuradu biha huna maskanur rajuli wa ma fihi min athathin. Ar-rahl adalah, yang dimaksud di sini itu adalah tempat tinggal seseorang dan berbagai macam perabotan yang ada di dalamnya. Wa qayyarun, dan qayyar ismu hisanin au jamalin lisyairi. Itu nama kuda
atau unta milik penyair. Wal makna dan makna dari syair tersebut, man yaku manziluhu bil madinati falyamsi biha. Barang siapa yang memiliki tempat tinggal dan perabotannya di Madinah, ya maka hendaknya dia menetap di situ. Amma ana fala, adapun saya, maka saya tidak akan menetap di situ. Li'anni wa jamali au farasi gharibun biha. Karena saya dan unta saya atau kuda saya itu asing dengan Madinah. Ba'idun an ahli wa ashirati. Jauh dari keluarga saya dan kerabat saya. Kita kembali ke atas. Yang menjadi syahid apa? Fa'utifa qayyarun wa huwa ismu farasihi au jamalihi ala mahalli ya'il mutakallimi. Nah, ini syahidnya. Qayyarun di sini itu diatofkan, ya qayyar adalah nama kudanya atau untanya, itu diatofkan kepada kedudukannya ya mutakallim yang ada pada fa'inni. Ya, padahal itu apa? Al-waqi'i isman li inna. Maka ya mutakallim itu menempati kedudukan isim inna. Berarti menempati kedudukan mansub. Qabla maji'il khobari wa huwa la ghoribu. Itu sebelum datangnya khobar, yaitu la ghoribu. Berarti di sini penyair dahulu ada yang membacanya bukan fa'inni wa qayyaron, tetapi fa'inni wa qayyarun. Kita kembali membaca catatan kaki yang cukup panjang. Yang ini merupakan sebetulnya kesimpulan dari pembahasan ini. Ya. La raiba annan nuhata ya'tarifuna bi thubutir raf'i fi hadhil halati fi kitabillahi ta'ala. Yaitu la raiba annan nuhata ya'tarifuna bi thubutir raf'i. Tidak ada keraguan bahwa para ulama nahwu itu ya mengakui bahwa ada ma'tuf yang dibaca rafa dalam keadaan ini, ya mengakui dan mengetahui bahwa keadaan rafa itu ada dalam kitabullah ta'ala, ya, fi kitabillahi ta'ala. Ya, bi thubutir raf'i fi hadhil halati fi kitabillahi ta'ala. Fi qira'atin sab'iyyatin mutawatiratin. Dan mereka juga mengetahui, yang mengakui juga bahwa itu ada pada Al-Quranul Karim mengikuti qiraah yang 7 yang mutawatir. Artinya cara membaca tersebut sudah mutawatir, sudah diturunkan melalui banyak perawi yang masing-masing tingkatan tersebut itu ada banyak perawi yang terpercaya, sudah mutawatir. Wa ya'tarifuna biwurudihi 'anil arabi syi'ran wa nathron. Dan juga para ulama nahwu itu mengakui bahwa dibacanya ma'tuf secara rafa itu ada dari orang Arab, baik dalam syair ataupun dalam kalimat biasa mereka, dalam prosa mereka. Mimma yasihhu ma'ahu qata'an an yuqala bijawazir raf'i. Ya. Dan dengan alasan-alasan itu pula mereka mengetahui bahwa sebetulnya ya memang sah dikatakan secara pasti untuk dikatakan bijawazir raf'i, ya, boleh dibaca rafa. Kemudian lakin najidu anna jumhurahum yarfiduna hadhil qa'idata. Akan tetapi kami mendapati bahwa mayoritas dari ulama nahwu itu menolak kaidah ini. Ya, menolak untuk membaca secara rafa' tadi. Wa yamna'unal qiyasa 'alaiha. Dan melarang, ya, tidak memperbolehkan qiyas dalam hal ini. Ya, artinya dalam Al-Qur'an ada, dalam
ucapan orang Arab terdahulu ada, namun menolak qiyas dalam hal ini. Ya, kama sarraha bidzalika ar-Rudaniyu war-Radiyyu. Sebagaimana ya dinyatakan hal ini oleh Ar-Rudani dan Ar-Radi wa ghairuhuma, dan juga selain beliau berdua. Fima naqalahu anhuma as-Sabbanu fi khasyatihi. Sebagaimana pendapat beliau berdua itu dinukilkan oleh As-Sabban dalam Khasyah beliau. Yang kita tahu bahwa Khasyah Ibnu Sabban itu terhadap Syarah Al-Ashmuni dari Alfiyah Ibnu Malik. Al-Mujallad al-Awwala pada pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Thamanina wa Mi'ataini, pada halaman 286. Walaqad ta'arrada Sibawaihi, dan bahkan sungguh Sibawaih itu menentang hal ini. Fi dhahiri kalamihi, dalam yang tampak dari ucapan beliau. Litaghlitil Arabi fi dzalika. Ya, beliau menyatakan bahwa itu kekeliruan orang Arab dalam mengucapkan hal tersebut, membaca rofa' tersebut. Faqala, maka Sibawaih beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna nasan minal Arabi yaghlatuna, ya, bahwa manusia, orang Arab terdahulu, itu mereka keliru. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, innahum ajma'una dhahibuna. Sesungguhnya mereka semua itu pergi. Maka perhatikan ajma'una di sini rofa. Padahal hum di sini menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Maka kalau yang biasa, innahum ajma'ina dhahibuna. Wa innaka wa Zaidun dhahibani. Dan sesungguhnya engkau dan Zaid itu pergi. Maka Zaidun di sini dibaca rofa. Padahal kalau diatofkan kepada kaf, innaka wa Zaidan dhahibani. Ya, beliau mengatakan yaghlatuna. Ya, mereka keliru. Ini dapat dilihat pada buah karya Sibawaih, yaitu Al-Kitabu Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata khamsin wa khamsina wa mi'atin, pada halaman 155. Wa qad syaraha Abu Hayyana ma'na qawli Sibawaihi yaghlatuna. Dan sungguh Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan makna dari ucapan Sibawaih, yaitu yaghlatuna. Wa annahu yuridut tawahhuma wa laisal khoto'a. Yang dimaksud oleh Sibawaih di sini itu adalah ada waham, ya, ada sangkaan yang lemah. Dan itu bukan merupakan kekeliruan. Wa huwa kalamun yansajimu ma'a manhaji Sibawaihi. Dan penjelasan ini itu lebih sesuai atau lebih konsisten terhadap metode dari Sibawaih. Ya, Sibawaih tidak mungkin ya menyalahkan begitu saja. Yaghlatuna di sini, ya kalau maknanya salah, itu berarti beliau menyalahkan total orang Arab terlebih dahulu. Wahtiramihi lisama'i, dan juga sesuai bahwa beliau itu dalam metode pemahaman beliau terhadap bahasa Arab itu ya menganggap tinggi atau memuliakan sama atau apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Unzur, ini dapat dilihat pada At-Tadhyilu wat-Takmilu. Ya, At-Tadhyil wa Takmil, buah karya Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallad al-Khamisah pada jilid kelima, Safhata sab'in wa tis'ina wa mi'atin, pada halaman 197. Nah, kemudian di sini kesimpulannya, innal manhajas salima fi dzalika, sesungguhnya manhaj atau metode yang selamat dalam hal ini,
Fi dzalika, ya dalam perkara ini, perkara itu adalah an yum'inan nuhatu fil qira'atis sahihatis sanadu. Ya hendaknya para ulama nahwu itu mengaplikasikan, memperhatikan qira'ah yang secara sanad itu sudah sahih. Yang mutawatir, seluruh ulama qira'ah itu sepakat. Wa an yukhdi'u qawa'idahum lil Qur'anil Karimi. Dan metode yang selamat bagi para ulama nahwu itu adalah ya mendudukkan kaidah-kaidah mereka itu di bawah Al-Qur'anul Karim. Ya karena kaidah itu adalah sesuatu yang memudahkan. Sementara kalau ada dalam Al-Qur'anul Karim dibolehkannya membaca rafa, maka hendaknya kita mengikuti, ya diperbolehkannya dibaca rafa tersebut. Litakuna asyadda ihkaman. Ya karena dengan mendudukkan kaidah itu di bawah Al-Qur'anul Karim itu secara hukum Al-Qur'an itu lebih kuat. Wa ab'ada 'anil i'tiradi, dan itu jauh dari pertentangan. Kama annal manhajal haqqa an tusahhihal qa'idatal basriyatas salifatadz dzikru. Sebagaimana ya metode yang juga benar itu adalah ya engkau membenarkan juga kaidah dari ulama Basrah tadi yang telah terdahulu penyebutannya, yang secara umum menolak membaca rafa. Namun apa? Ada alasannya, ihtijajan bil waridi li tattaridal qa'idatu. Ya, bahwa kalau kemudian wurud ya terdapat dalam Al-Qur'an atau ucapan orang Arab ya, kemudian li tattaridal qa'idatu, kemudian kaidah pasti berlaku umum. Ya, berarti di sini itu kita mengambil yang pertengahan. Kemudian kesimpulannya wa yakunul hukmu fil halataini wahidan. Jadi sebetulnya secara hukum dalam dua keadaan tersebut itu adalah hukumnya satu. Wa huwa jawazur raf'i fil 'atfi 'ala ismi inna idhafatan ilal asli wa huwa nasbu. Yaitu bolehnya dibaca rafa ya bagi ma'tuf ya atau bagi sesuatu yang diatofkan kepada isim inna ya yang disandarkan kepada asalnya yaitu nasab. Ya mudahnya ya karena ini warid sudah ada dalam Al-Qur'an dan disepakati oleh ulama qiraah, maka ini adalah pendapat yang tepat adalah boleh dibaca rafa. Kita kembali ke atas. Wa qad dzakara an-nazimul halatal ula. Ya, dan sungguh an-nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan keadaan yang pertama. Faqala, maka beliau mengatakan wa jaizun raf'uka ila akhirih. Ai maksudnya yajuzur raf'u fil ismil waqi'i ba'da 'atifin ba'da an tastakmila inna ma'mulaiha. Yaitu bolehnya dibaca rafa pada isim yang diatofkan atau isim yang ma'tuf yang terletak setelah atif yaitu huruf atof setelah inna itu sempurna beramal pada dua makmulnya. Ya, pada dua makmulnya. Wa dzalika bimaji'il khabari. Ini berarti khabarnya datang lebih dahulu, baru setelah itu datang ma'tufnya. Wa tasmiyatu hadzal marfu'i ma'tufan 'ala ismi inna fihi tajawuzun. Dan penamaan marfu' ini sebagai ma'tuf terhadap isim inna itu ada tajawuz, ya, ada mengandung kemungkinan. Li'annahu saraha fit tashili bi'annahu mubtada'un khudifa khabaruhu.
Karena Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang lain yaitu At-Tashil itu menjelaskan bahwa isim yang rofa tersebut itu bukan ma'tuf tetapi mubtada yang dihapus khobarnya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kita lihat catatan kaki. Dapat dilihat pada kitab beliau Syarhut Tashili Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata 48 pada halaman 48. Kita kembali ke atas. Wa ta'biruhu bijawazir raf'i, dan ungkapan beliau dengan memperbolehkan rafa, yufhamu minhu annan nasba huwal aslu. Itu dapat dipahami bahwa asalnya ma'tufnya itu sebetulnya nasab, tetapi boleh dibaca rafa. Mengapa asalnya nasab? Limuwafaqatihi isma inna. Ya, karena yang nasab itulah yang sesuai dengan isim inna. Thumma dzakara fil baiti tsani anna hadzal hukma khassun bi inna wa anna walakinna. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada bait yang kedua, ya maksudnya bait yang ke-189, bahwa hukum ini itu khusus hanya untuk inna dan anna dan lakinna. Amma laita wa la'alla wa ka'anna fala yajuzu ma'aha illan nasbu. Ya, adapun untuk laita dan la'alla dan ka'anna, maka tidak boleh, ya, tidak boleh bagi ma'tuf terhadap isim laita, isim la'alla, isim ka'anna, melainkan nasab. Ya, mudahnya ma'tuf bagi isim laita, isim la'alla, dan isim ka'anna itu harus selalu nasab. Sawa'un akana al-'athfu qabla maji'il khabari am ba'dahu. Ya, sama saja, baik atofnya itu datang sebelum khobar atau setelah khobar. Nahwu, contohnya, laitar roho ada imun wal amna. Ya, seandainya kesejahteraan itu terus ada dan juga keamanan. Maka tidak boleh dibaca laitar roho ada imun wal amnu, tidak boleh. Au laitar roho a wal amna da imani. Ya, sama, seandainya kesejahteraan dan keamanan itu terus langgeng. Maka tidak boleh dibaca laitar roho a wal amnu da imani, tidak boleh. Wa fi baiti Ibni Malikin khuffifatin nunu fi anna wa ka'anna lidorurati syi'ri. Ya, wa fi baiti Ibni Malikin khuffifatin nunu fi anna wa ka'anna lidorurati syi'ri. Pada bait Ibnu Malik, itu nun yang ada pada anna dan ka'anna itu dibaca ringan, ya, tanpa tasydid. Hanya dibaca an dan dibaca in. Ya, kita tahu membacanya wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Ya, tidak dibaca sampai tasydid. Karena apa? Darurat syair. Ya, untuk menyamakan rima atau akhiran. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.